Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini kita akan kembali belajar tentang dasar sistem kontrol, khususnya pada materi pemodelan dan simulasi sistem dengan MATLAB serta Simulink. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation. MATLAB merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi sekaligus lingkungan komputasi numerik dari MathWorks yang dirancang untuk bekerja efisien dengan vektor dan matriks. Ia banyak dipakai untuk analisis data, pemodelan matematis, visualisasi, dan pengembangan algoritma di berbagai bidang teknik dan sains. Melalui ekosistem toolbox, misalnya kontrol, kompresasi sinyal atau citra, optimalisasi dan mesin learning, MATLAB menyediakan fungsi siap pakai sekaligus fleksibilitas script untuk eksperimen cepat, pembuatan prototipe, hingga otomatisasi alur kerja. Integrasinya yang erat dengan Simulink membuat pengguna dapat berpindah mulus antara kode dan diagram blok. Kemudian ada Simulink. Simulink merupakan lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis blok diagram untuk sistem dinamis multidomain, mulai dari kontrol, mekanik, listrik, hingga komunikasi. User dapat merakit model dengan menggabungkan blok-blok yang mewakili komponen fisik atau algoritmik, mengatur parameter, lalu menjalankannya menggunakan solver kontinu, discrete, atau hibrida. Simulink terintegrasi dengan MATLAB untuk pemrosesan data dan analisis hasil, serta mendukung model based design termasuk verifikasi atau validasi hardware in the loop atau perputaran pada hardware, generate code atau HDL untuk deploy ke perangkat tertanam. Kemudian ada modeling atau pemodelan, merupakan suatu proses membangun representasi abstrak dari suatu sistem nyata agar dapat dipahami, dianalisis, dan dirancang tanpa harus bereksperimen langsung pada objek fisiknya. Representasi ini bisa berupa persamaan diferensial, fungsi Ale, model black box berbasis data, diagram blok, atau state machine. Pemodelan yang baik secara eksplisit menyertakan asumsi, parameter, kondisi awal, serta batasan operasional sehingga perilaku penting sistem dapat ditangkap dengan kompleksitas yang masih terkendali. Kemudian ada simulation atau simulasi, adalah proses mengeksekusi model tersebut secara virtual untuk memprediksi respon sistem terhadap berbagai masukan, gangguan, dan variasi parameter seiring waktu. Dengan simulasi, perancang dapat melakukan studi what if, analisis sensitivitas, verifikasi persyaratan, serta optimasi tanpa biaya dan risiko uji coba fisik. Hasil simulasi kemudian dibandingkan dengan data nyata untuk memvalidasi hal tersebut. Kemudian hasil dari simulasi tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan model maupun keputusan desain berikutnya. Kemudian ada Laplace transformation dan transfer function. Transformasi Laplace adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah dari fungsi waktu menjadi fungsi domain dalam Laplace atau disimbolkan dengan S. Dengan transformasi Laplace, persamaan diferensial yang awalnya dalam bentuk bilangan aljabar yang kompleks dapat menjadi aljabar yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk diselesaikan. Fungsi transformasi Laplace meliputi mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, mempermudah analisis sistem dinamis, menentukan respon sistem, membantu dalam perhitungan nilai awal dan nilai akhir, dan menjadi dasar untuk menjadi transfer function. Kemudian ada transfer function, merupakan perbandingan antara output dan input sistem dalam domain Laplace. Dengan asumsi kondisi awal 0, fungsi ini menggambarkan bagaimana sistem merespon suatu input atau masukan. Beberapa fungsi dari transfer function meliputi memberikan hubungan matematis input atau output sistem, memudahkan analisis stabilitas sistem melalui Paul and Zero, menentukan karakteristik respon Gaussian, digunakan dalam desain kontrol otomatis, PID, dan lain-lain. Kemudian menyederhanakan pemodelan dalam bentuk diagram blok agar mudah dipahami. Kemudian ada pemodelan sistem dengan hidrolik.
Sistem hidrolik adalah contoh nyata suatu proses dalam kontrol. Ada input, ada elemen kendali, dan output berupa gerakan piston sesuai pada contoh. Hal ini menunjukkan bagaimana sinyal kontrol mempengaruhi output, di mana sinyal kontrol dalam hal ini yaitu aliran atau tekanan pada fluida atau airnya. Kemudian outputnya yaitu kecepatan piston dan posisi piston. Dalam hal ini inputnya merupakan driving needs, kemudian elemen kendalinya atau kontrolnya merupakan directional control, di mana pressure control ini masuk pada directional control, serta outputnya yaitu berupa gerakan piston. Kemudian ada pemodelan sistem mekanik. Komponen mekanik seperti gas, damper, inersia, analog dengan komersil listrik RLC dalam kontrol ini membantu membuat analogi antara sistem listrik dan mekanik sehingga dianalisis dengan metode yang sama. Kemudian adalah pemodelan sistem elektrik. Komponen listrik bisa dimodelkan sebagai elemen yang menyimpan energi, yaitu LC atau induktor, kapasitor, atau penghambat dengan R, resistor. Dari sudut pandang kontrol, ini dipakai untuk membuat model matematis yang bisa dianalisis dalam domain waktu atau place. Kemudian kita masuk pada sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku atau keluaran suatu proses agar sesuai yang diinginkan. Pada contoh gambar di kanan, terdapat suatu contoh sistem kontrol dengan diagram blok yang menggunakan tipe feedback, yang mana nilai dari output akan digunakan sebagai koreksi untuk inputan yang telah kita setting untuk yang harusnya tercapai, di mana pada proses tersebut setelah nilai dari output digunakan untuk konversi akan diproses oleh controller berapa nilai error antara hasil yang ingin dicapai dengan nilai keluaran output yang keluar dari sensor. Nah, dari hal tersebut dapat ditemukan suatu nilai yang dapat dialurkan ke proses selanjutnya agar dalam blok proses atau plan dapat tercapai tujuan dari sistem kontrol tersebut. Kemudian ada beberapa komponen dalam sistem kontrol. Ada input yang disebut set point, nilai yang diinginkan dari sistem. Kemudian ada summing point, yaitu tempat memproses antara input dan output, yang mana seperti gambar tadi kan ini dari output sensor masuk pada inputan atau set point kembali, yang mana diproses pada summing point untuk diproses bagaimana selisihnya berapa dan nanti akan dimasukkan pada proses selanjutnya, yaitu proses kontrol. Kemudian ada controller mengolah sinyal error agar bisa memberikan perintah yang sesuai dengan proses. Kemudian ada proses suatu sistem yang dikendalikan, yang contoh sistem pemanas dan lain-lain. Kemudian ada output hasil dari suatu proses. Nah, kemudian yaitu cara penggunaan dari Simulink. Yang pertama, Simulink itu terdapat pada MATLAB, yang mana kita harus buka MATLAB terlebih dahulu. Kemudian kita pilih library Simulink atau jendela komen, ketik Simulink kemudian enter. Dalam Simulink itu terdapat dua jendela. Yang pertama adalah browser Simulink yang berisi perpustakaan setiap perpustakaan, dan setiap perpustakaan berisi blok-blok Simulink. Kemudian ada workspace, itu di mana tempat kita merancang dari blok-blok yang akan kita buat. Nah, setelah masuk pada jendela Simulink, kita bisa pilih blok perpustakaan dan kita cari komponen-komponen atau blok-blok yang kita inginkan, kemudian drag and drop. Kemudian jika apabila kita ingin mengatur parameter dari blok-blok tersebut, kita bisa klik 2 kali dari setiap blok tersebut. Kemudian untuk mendapatkan sinyal, kita bisa pergi ke library sync, kemudian kita pilih block scope, di mana itu fungsinya untuk menampilkan dari grafik ataupun sinyal dari sensor ataupun blok-blok yang
telah kita buat. Kemudian ada blok scope digunakan untuk mengambilkan sinyal seperti tadi. Kemudian untuk menghubungkan kedua blok tersebut kita hanya perlu menarik garisnya. Setelah itu, setelah rangkaian dibuat telah sesuai, untuk menjalankan simulasinya kita bisa ketik play atau pilih simulation pada bagian atas di software MATLAB. Dan untuk menampilkan grafiknya kita bisa pilih scope kemudian diklik 2 kali. Kemudian untuk menambahkan gain kita bisa pilih ke jendela perpustakaan, dan untuk mengatur parameternya bisa klik 2 kali. Untuk menghapus koneksi antar blok, tekan pada bloknya kemudian delete. Jika ingin mengubah nilai gain, kita hanya perlu mengklik 2 kali pada gain tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, setelah itu langsung saja kita praktekkan pada Simulink. Langsung saja kita buka MATLAB-nya. Pertama, pada Simulink akan muncul yang dinamakan dengan library browser, atau jika pada kita buka pada halaman utama MATLAB, kita di home, kemudian kita buka Simulink, dan nanti akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu pada library browser terdapat beberapa library, diantaranya Simulink, Airspace, Audio, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Simulink. Nah, dalam library Simulink ini terdapat beberapa perpustakaan yang digunakan untuk simulasi suatu hal yang mendukung dari sistem kontrol. Yang pertama yaitu ada sources atau source block yang digunakan untuk menghasilkan sinyal uji sebagai masukan model. Di antaranya ada step, RAM, random number, grid, ada sinyal sinusoidal, pulse generator, dan lain-lain. Langsung saja kita coba praktekkan. Yang pertama ada step atau langkah, dan untuk melihatnya kita bisa klik 2 kali. Kita bisa setting dari step time-nya itu berapa, kemudian ada final value-nya itu berapa. Pertama kita coba satu saja, kemudian untuk mensimulasikannya teman-teman bisa klik run, atau shortcut-nya memudahkan yaitu Ctrl T. Kemudian kita klik 2 kali pada scope-nya, dan sinyal keluaran akan muncul sesuai dari si settingan step time yang diatur, yaitu 1 kali. Kemudian ada RAM, yaitu suatu seperti lonjakan. Kita coba lihat, dan ini adalah nilainya. Kemudian ada random number, yaitu seperti angka acak. Untuk mainnya kita coba buat 0, kemudian kita simulasikan. Setelah itu coba kita buat 2, kita Ctrl S terlebih dahulu, dan kita scope, dan hasilnya seperti ini. Kemudian ada curve sinyal. Nah, setelah itu ada yang namanya perpustakaan Things block yang terdapat display, floating, scope, dan lain-lain. Display merupakan suatu blok yang berfungsi untuk menampilkan atau menyimpan hasil dari simulasi, yang mana dapat membantu analisis kinerja model dengan visualisasi grafik atau ekspor data. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, scope termasuk dari things, di mana scope tadi menampilkan dari suatu grafik atau suatu output yang berupa sinyal. Kemudian setelah itu ada math library atau math, di sini dinamai dengan math operation. Di sini ada ABS.
Di sini ada ABS, add atau tambah, ada divide, ada gain, ada dot product dan lain-lain. Nah, dari si fungsi math library ini merupakan suatu perpustakaan yang digunakan seperti intinya operasi penjumlahan, perkalian, gain, trigonometri dan lain-lain. Kemudian dia dapat difungsikan dengan digabung dengan blok lain yang mendukung untuk membuat suatu sistem yang lebih kompleks. Langsung saja kita coba pada diagram blok yang sudah saya buat. Di sini terdapat 5 inputan, di mana ini ada operasi pertama, ada produk, kemudian sign, bias, sin, kemudian ada ABS dan conversion. Di mana produk ini dibuat, ini kita buat seperti perkalian. Kemudian sign, di mana signs input, apabila input negatif akan menghasilkan output yaitu berupa bilangan negatif -1. Kemudian jika inputannya positif akan menghasilkan nilai 1. Kemudian jika inputannya 0 maka outputnya akan 0. Sementara bias merupakan nilai input yang ditambah dengan settingan nilai bias itu sendiri. Karena di sini saya buat 3.0, berarti dari inputan pada blok konstan 3 akan ditambah dengan 3.0. Kemudian ada trigonometric function. Di sini adalah dia nilai trigonometri dari sudut pada inputan, di mana inputan yang saya buat pada konstan 4 yaitu 90, di mana sin 90 itu yaitu 1. Nah, untuk dari functionnya teman-teman bisa ubah, ada sin, konstan dan lain-lain yang selayaknya dengan trigonometri seperti biasa, seperti itu. Langsung saja kita coba run. Dan untuk hasilnya yaitu minus 6. Kemudian ini ada ABS, yaitu ABS apapun bilangannya itu nilainya akan menjadi positif, gitu teman-teman. Kemudian ini ada divide, yaitu kali-kali yang dibagi. Di mana ini -3 dikalikan -2 dikalikan dengan 2 yaitu min 6 yang terkena ABS menjadi 6, kemudian dikalikan dengan -1 yaitu berarti min 6, kemudian min 6 dibagi dengan 6 min 6 dibagi dengan 6. Maaf, tadi ada yang terlewat, yaitu rounding function. Fungsi dari rounding function itu sebagai pembulat, di mana pilihannya ada floor, cell, round, dan fix. Floor yaitu membulatkan ke bawah, round membulatkan ke atas, sementara fix bilang itu sendiri. Karena kita buat floor, maka jika ini 3.2 dan 3.0 hasilnya adalah 6,2, maka nanti hasilnya adalah 6. Minus 6 dibagi 6 adalah hasilnya dengan minus 1. Minus 1 ditambah dengan sin dari 1, hasilnya adalah min 0,106. Kemudian setelah itu ada perpustakaan yang dinamakan dengan metric operation, di mana pada metric operation sendiri menyediakan operasi manipulasi matriks dan vektor. Contohnya pada bloknya yaitu ada cross product, expression scalar, yang saya gunakan adalah gain, kemudian ada identity matrix dan lain. Nah, langsung saja kita buat dari inputannya. Saya buat seperti ini, yaitu 1, 2 dengan baris 89. Kemudian untuk gainnya itu K-nya saya buat 24, kolom pertama 24, baris pertama 24, baris kedua 6, 10. Dan untuk multiplication-nya matrix U dikali dengan K, di mana nilai U adalah nilai dari inputan dan nilai K adalah nilai dari gain. Dan coba kita simulasikan, dan ini adalah hasilnya yang tertampil pada display. Setelah itu kita ada user definasi function.
di mana fungsinya membuat fungsi khusus dengan MATLAB function block. Seperti contohnya, kita cari terlebih dahulu function block, Genesis function. Nah, dari user definite function ada FCN, ccolor, cfunction, dan lain-lain. Untuk contohnya saya menggunakan FCN. Pertama ada constant, FCN, dan display. Nah, pada FCN ini saya buat ekspresinya yaitu dengan, atau ibaratnya rumusnya yaitu eksponensial dari U, di mana U yaitu U pangkat E, di mana E-nya adalah 1, E-nya adalah 0, di mana berapapun nilainya jika dipangkatkan 0 adalah hasilnya 1. Maksudnya kita coba dengan simulasi, misalnya yaitu 1. Kemudian setelah itu ada lookup tables, di mana pada perpustakaan lookup tables fungsinya yaitu sebagai mewakili hubungan input-output dalam bentuk tabel data. Untuk contohnya seperti kurva, karakteristik motor, dan lain-lain. Nah saja, ini salah satu contohnya dalam bloknya yaitu 1D lookup tabel. Untuk inputannya yaitu 5. Nah, pada tabel ini kita bisa mengedit dari isi tabelnya dengan edit tabel dan breakpoints. Nah, dari tabel, jika inputan 5, maka outputnya adalah 1. Langsung saja kita coba simulasikan. Nah, pada display terpampang 0,999, dan ini sudah sesuai dengan dari si tabel yang telah kita inputkan. Kemudian setelah itu ada MUX, DMUX, dan bus. MUX merupakan suatu blok penghubung yang digunakan untuk menggabungkan sinyal menjadi satu arah. Kemudian ada DMUX yang berfungsi untuk memisahkan sinyal gabungan menjadi beberapa. Ini adalah DMUX, kemudian ini MUX, kemudian ada bus untuk mengelola banyak sinyal secara lebih terstruktur. Ini adalah bus creator, dan ini adalah bus selector. Kemudian pada penggunaan perpustakaan ini kita bisa lihat di sinyal routing. Nah, ada bus creator, bus selector, DMUX, MUX, dan lain-lain. Langsung saja kita coba simulasikan, di mana ada inputannya yaitu dari sinyal AC yang berbentuk sinusoidal dikuatkan dengan gen 2. Nah, dari gen 2 akan masuk pada bus creator yang akan membentuk sinyal pertama, yaitu pasti akan membentuk sinusoidal. Sinyal kedua setelah diperkuat dengan gen 2, dan sinyal ketiga yaitu adalah konstan. Langsung saja kita buktikan. Dan untuk sinyal pertama yaitu sinusoidal dengan inputan 1. Kemudian ada sinyal kedua setelah dikuatkan menjadi 2. Kemudian sinyal ketiga yaitu konstan 3. Nah, setelah MUX DMUX kita ada yang namanya selektor. Nah, fungsi dari selektor ini adalah memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks. Ini yang dinamakan dengan selektor. Kita cari perpustakaan dari selektor. Nah, jika teman-teman saat mencari dari bloknya itu kesulitan atau terlalu lama dalam mencari, ini bisa di searching dengan seperti ini. Langsung saja ketikkan selektor dan enter. Nah, nanti akan didapatkan selektor. Nah, setelah didapatkan selektor, ada inputan konstan yang saya buat dengan 4 nilai 9802 dengan
dengan index mode yaitu 0 bits yang dihitung dari 0. Kemudian untuk input port size, jangan lupa ini sesuaikan dengan inputan yang telah kalian buat. Kita coba run, dan ini adalah hasilnya. Kemudian setelah itu ada logic operation. Nah, pada perpustakaan logic operation ini dia itu menyediakan dari logika-logika seperti AND, OR, NOT, XOR, dan lain-lain. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai pengaman, kontrol, ataupun sebagai contoh kontrol lalu lintas, di mana fungsinya pada logic operation ini dapat dipakai pada sistem yang dibutuhkan pengambilan keputusan biner, di mana hasilnya hanya angka 0 ataupun 1. Nah, dari contoh yang saya buat terdapat inputan 3 dan 10. Nah, dari inputan 3 ada yang namanya compare to constant, di mana compare to constant ini adalah kurang dari sama dengan 3. Apakah nilai dari 3 kurang dari sama dengan 3? Dan itu jawabannya adalah true atau benar, dan pasti nilainya akan 1. Kemudian dari blok yang kedua itu ada compare to 0, di mana kurang dari 0. Apakah nilai 3 kurang dari 0? Nah, setelah itu menyambung dari si blok ketiga, di mana ada inputan kedua yaitu 10. Nah, cara pembacaannya dari nilai hasil ini, apakah nilai 3 kurang dari sama dengan 0? Jika jawabannya tidak, otomatis kan hasilnya itu berarti 0. Nah, itu dibandingin lagi dengan blok yang ketiga. Nah, apakah 0 itu adalah 10? Nah, kita cari tahu jawabannya dengan simulasi. Oke, dari display pertama ditampilkan bahwa 3 kurang dari sama dengan 3, dan hasilnya adalah true. Kemudian pada blok kedua 3 kurang dari sama dengan 0, dan itu false karena 3 lebih besar dari 0. Kemudian apakah 0 itu adalah 10? Dan jawabannya pasti tidak. Dan kita jawaban dapat pada display 7 yaitu 0. Kemudian ada subsystem. Nah, subsystem sendiri merupakan suatu blok yang pada Simulink sendiri itu ibaratnya seperti sub-sub yang masuk, atau ibaratnya pohon, dan itu adalah cabang-cabangnya. Nah, dari operasi math operation yang telah saya buat itu telah saya masukkan pada subsystem, dimana untuk masuk, dimana ini adalah library atau Simulink file yang pertama, dan untuk subsystemnya kita pencet 2 kali dan akan masuk pada subsystemnya. Untuk membuatnya, teman-teman bisa buat logiknya terlebih dahulu, kemudian kita select seperti ini, klik kanan, dan create subsystem for selection. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada using mfiles, di mana fungsinya yaitu untuk menghubungkan script MATLAB atau .m file dengan model Simulink yang biasanya digunakan untuk inisialisasi parameter, penyimpanan hasil simulasi, serta perhitungan tambahan, dan juga fungsinya sebagai membantu otomatisasi atau automatisasi dan parameterisasi model. Nah, pada contoh yang saya buat ada inputan step atau langkah dengan gain dan scope. Nah, gain jika kita buat dengan gain yang pada umumnya, kita memasukkan nilai dari penguatan pada gainnya. Nah, pada mfile kita bisa mencakupan dari gainnya itu dengan file.m yang telah kita buat. Misal pada file
J Kika yang telah saya buat dengan J sama dengan 2, K sama dengan 8, dan maksud saya Q sama dengan 4 dan K sama dengan 8, ini bisa kita gunakan. Caranya dengan kita jalankan panggil filenya pada command window terlebih dahulu, J Kika, kemudian enter, kemudian kita run. Ini sudah terang. Nah, pada ini kita coba buat J berapa. Nah, nilai J yang saya buat pada file.m adalah 2. Kita buktikan apakah inputan penguatan dari J benar-benar 2. Kita coba Ctrl T. Dan ya, ini bisa dibuktikan bahwa hasil grafik membuktikan bahwa nilai gain yaitu dengan 2 penguatan. Oke, sekian untuk video kali ini tentang dasar Simulink serta penggunaan MATLAB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.